Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salifah Ayusinuru dengan NIM 071. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS pembelajaran video teaching, yaitu menjelaskan 8 poin keterampilan mengajar. Apa saja sih 8 poin tersebut? Yang pertama ada keterampilan bertanya. Yang kedua ada keterampilan menggunakan variasi. Yang ketiga keterampilan menjelaskan. Yang keempat keterampilan memberikan penguatan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan setiap poinnya. Poin pertama yaitu keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik, dengan tujuan memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun jenis pertanyaan, yang pertama ada pertanyaan langsung, yaitu pertanyaan ditujukan kepada salah satu peserta didik. Yang kedua, pertanyaan umum dan terbuka, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh peserta didik atau seluruh kelas. Berikut adalah contoh video dari dua pertanyaan tersebut. Sekarang Ibu meminta pendapat lain dari Alvina. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai jenis pipa. Nah, di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja jenis pipa yang sudah dipelajari? Yang kedua yaitu keterampilan menggunakan variasi. Udin dan Winata Putra mengatakan bahwa variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga peserta didik bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Contoh keterampilan dalam menggunakan variasi. Yang pertama ada variasi dalam mengajar guru, terdiri dari penggunaan variasi suara atau teacher voice, pemusatan perhatian peserta didik atau focusing, kesenyapan atau kebisuan guru atau teacher silence, mengadakan kontak pandang dan gerak atau eye contact dan movement, variasi gerakan badan dan mimik, variasi dalam ekspresi wajah guru, dan pergantian posisi guru dalam kelas dan gerak guru atau teacher's movement. Tujuan pembelajarannya yakni nantinya anak-anak ibu akan mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis alat pelindung diri berdasarkan buku konstruksi bangunan. Ibu mempunyai video tentang bagaimana kondisi real di lapangan ketika pelaksanaan konstruksi. Anak-anak mau disimak terlebih dahulu ya. Sudah membawa dua jenis alat pelindung diri, ada helm dan juga ada body harness. Jadi ini nanti teman kalian akan memperagakan bagaimana cara penggunaannya. Poin ketiga yaitu keterampilan menjelaskan. Saud mengatakan bahwa keterampilan menjelaskan pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Misalnya, antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Salah satu komponen keterampilan menjelaskan adalah penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan. Ingin anak-anak mengetahui tentang pengaplikasian sambungan kayu. Jadi sambungan kayu ini dapat ditemui pada berbagai struktur atau konstruksi. Pas sekali Ibu sudah menyiapkan gambar contoh mengenai sambungan kayu. Sebelum itu, sebelum kita melakukan praktikum, ada hal-hal penting yang perlu disiapkan, khususnya alat pelindung diri. Poin selanjutnya
yaitu keterampilan memberikan penguatan. Memberi penguatan merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut. Jenis-jenis penguatan. Yang pertama ada penguatan verbal, yang kedua penguatan gestural. Apa itu desain interior? Saya tahu Pak. Silakan Mita. Desain interior itu merupakan jenis desain yang digunakan pada sebuah bangunan Pak. Jawabannya kurang tepat ya. Jadi lebih tepatnya desain interior itu Apakah ada yang tahu? Gaya klasik? Saya Pak. Ya, silakan Ayu. Vintage, benar bukan Pak? Ya, benar sekali. Selain vintage, kira-kira ada yang tahu? Saya Pak. Silakan Jasmine. Gaya neoklasik Pak. Iya, benar sekali. Poin 5 yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatihkan bagi calon guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik. Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik, sehingga peserta didik siap mental dan tertarik mengikutinya. Beberapa cara yang dapat diusahakan guru dalam membuka pelajaran. Beberapa cara yang dapat diusahakan guru dalam membuka pelajaran, yaitu yang pertama, menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Yang ketiga, memberikan acuan dengan menunjukkan tujuan hasil belajar. Yang keempat, mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai dengan topik baru. Yang kelima, menanggapi situasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Raka sebagai ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Baik Pak, mari teman-teman sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya kalian pagi ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak memiliki ice breaking untuk kalian. Nah, ice breaking ini dibuat agar kalian dapat fokus selama pembelajaran. Oke, sebelumnya Bapak akan mengabsen kalian. Yang pertama ada Sedangkan keterampilan menutup pembelajaran yaitu keterampilan membantu peserta didik dalam menemukan konsep, prinsip, dalil, atau prosedur dari inti pokok pembahasan yang telah dipelajari. Usaha guru dalam mengakhiri kegiatan interaksi edukatif yaitu yang pertama, merangkum garis besar persoalan yang baru dibahas. Yang kedua, memberi ajakan agar materi yang baru dipelajari jangan dilupakan, serta dipelajari kembali di rumah. kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan Mita. Jadi hari ini kita belajar tentang dua bahan finishing yaitu Untuk pertemuan minggu depan kita masuk ke pengaplikasian gaya desain interior dan juga finishing bahan desain interior ke dalam software ArchiCAD. Lebih giat belajar lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut pada poin ke-6, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perseorangan adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Kelompok 1 kayu jati, kelompok 2 kayu bakau, dan kelompok 3 kayu bangkiran. Nah, untuk diskusinya ini akan dipresentasikan di depan
Dan kelompok yang paling baik akan Ibu berikan hadiah di akhir pembelajaran. Perhatikan ya, di sini Ibu memiliki dua kasus, yang dimana kasus pertama akan dikerjakan oleh kelompok 1 dan kasus kedua akan dikerjakan oleh kelompok 2. Pada poin ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam bagian pengelolaan kelas antara lain adalah: yang pertama, penggantian tingkah laku peserta didik yang menyeleweng perhatian kelas. Yang kedua, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas peserta didik. Dan yang ketiga, penetapan norma kelompok yang produktif. Apakah Ayu masih ingat bahannya apa saja? Diletakkan dulu ya HP-nya. Kita mau belajar, jadi fokus dulu. Pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu jenis bahannya, yaitu mengenai semen. Dimana setelah pembelajaran ini, Poin yang terakhir, poinnya ke-8, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan peserta didik menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Untuk itu, guru memiliki peran sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Anak-anak, sebelum diskusi dimulai, Ibu akan menunjuk satu siswa untuk menjelaskan sifat dan karakteristik dari kayu. Julia bisa menjawab. Oh, sudah bagus nih. Lanjutkan ya, semangat.